Dengarkanlah, inilah kisah tragis tentang Dewi Laraswati yang keabadiannya disiksa oleh cinta fana. Sebuah kisah tentang janji suci yang dibayar dengan lupa dan tentang pengorbanan yang disaksikan oleh semesta, tetapi dilupakan oleh kekasihnya sendiri. Di puncak kayangan, tempat waktu bersemayam dalam keabadian yang dingin dan jernih, Dewi Laraswati merasakan gemuruh duka yang tak tertahankan. Ia bukan hanya melihat kekeringan air di bumi, melainkan keruntuhan spiritual yang jauh lebih besar. Tugasnya sebagai penjaga aliran rezeki universal adalah memastikan air mengalir tanpa hambatan. Namun ia menyaksikan wabah kerakusan yang mulai berakar di hati manusia, memutus aliran suci dari sumbernya. Sawah-sawah di desa telah menjadi hamparan tanah retak, dan sungai-sungai utama kini hanya menyisakan kerikil dan bisikan kegagalan. Dewi Laraswati dengan mahkota yang terbuat dari air keemasan yang tenang dilanda dilema besar. Ia harus turun meninggalkan keabadiannya untuk berintervensi secara langsung. Sebuah pelanggaran bagi keheningan langit. Ia tahu bahwa hanya dengan mengorbankan status keilahiannya, ia dapat memulihkan keseimbangan. Setelah merenung, ia memantapkan hati. Wajib suci lebih besar daripada ketakutannya akan kefanaan. Sebelum kakinya menapak batas fana, Dewi Laraswati harus bersumpah di hadapan Dewa Waktu, sang pengatur nasib dan penguasa kontrak takdir. Ruangan Dewa Waktu diselimuti bayangan yang bergerak sesuai detak jam pasir kosmik. Udara terasa berat oleh beratnya waktu yang tak terhingga. Dewa Waktu berujar, suaranya mengandung gemuruh ribuan tahun, dingin dan mutlak. Laras, kau boleh memulihkan rezeki, tetapi dengarlah baik-baik, karena ini adalah kontrak abadi. Kau harus mengambil wujud yang fana, tetapi kau harus menjauhi ikatan hati. Kau dilarang merasakan cinta manusia. Ini adalah harga untuk fana. Karena jika kau melanggar dan jatuh cinta pada manusia, aku, atas nama takdir, akan menjatuhkan kutukan cinta. Kutukan cinta itu akan menjadi siksaan tertinggi. Pria yang mencintaimu, yang berbagi duka dan janji denganmu, akan melupakan wajahmu, namamu, dan janji-janji cintamu. Setiap kali fajar tiba, ia akan terbangun setiap pagi dengan duka baru, mencari cinta yang tidak pernah dapat ia ingat. Dan kau, Laras, harus menanggung semua memori itu sendirian selamanya. Inilah yang terjadi ketika keabadian mencoba menyatu dengan kefanaan. Kau akan menjadi martir memori, sementara ia akan disiksa, lupa harian. Laraswati menerima. Ia menundukkan kepala, membiarkan ancaman kutukan cinta itu terpatri di inti sucinya. Ia berjanji akan menjadi bayangan tanpa nama di bumi. Ia harus mengasingkan hatinya demi suksesnya titah suci. Di bawah, di desa yang paling parah dilanda kekeringan, hiduplah Bayu Arka, berdiri di tepi sungai kering yang retak, lumpuh. Bayu bukanlah seorang pemimpin, tetapi seorang hamba yang memiliki hati yang murni dan tanpa pamrih. Ketika semua orang meratapi nasib atau pergi, Bayu adalah satu-satunya yang setia pada sungai Serayu yang kini mati. Setiap sore menjelang senja emas, Bayu mendatangi tepi sungai itu. Ia membawa keranjang dan sapu lidi, membersihkan lumpur kering, membuang sampah dan menyingkirkan ranting-ranting. Ia merawat sungai yang mati itu dengan penuh hormat, seolah merawat jenazah yang mulia. Wahai sungai, engkau adalah ibu kami. Walau engkau tidur, aku akan menjagamu agar jiwamu kembali, bisiknya pilu. Bayu melakukan ini bukan untuk doa panen, melainkan karena ia mencintai sumber kehidupan itu sendiri. Ketulusan hatinya yang murni inilah yang menjadi magnet bagi energi Laras. Saat Bayu tengah membersihkan lumpur yang retak, sebuah keajaiban terjadi. Dari langit, energi kosmik Dewi Laras menembus batas dimensi. Saat ia menyentuh dasar sungai yang kering, terjadi gemuruh besar. Air murni, dingin, dan sangat deras memancar dari celah-celah batu yang retak. Aliran itu bukan hanya air hujan, melainkan rezeki murni yang dihidupkan oleh keilahian. Dalam sekejap, sungai itu penuh. Udara panas terserap oleh dinginnya air suci, dan bunga-bunga liar di tepi sungai mekar dalam waktu singkat. Bayu Arka terkejut, ia tersentak, terdiam, lalu menangis. Bukan karena sukacita panen, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Di antara riak-riak pertama, Bayu melihatnya. Sesosok ikan emas yang bersinar tenang, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan segala duka. Ikan emas itu berenang damai, seolah-olah ia adalah jiwa dari sungai itu sendiri. Bayu merasakan koneksi yang murni, sebuah anugerah tak terduga. Bayu menenggelamkan tangannya ke dalam air dan berbicara pada ikan emas. Aku berjanji, ikan emas, kau adalah anugerah semesta yang memulihkan kehidupan kami. Aku akan selalu menjagamu dan menjaga kebersihan sungai ini
agar kau dapat tinggal di sini selamanya. Aku tidak akan pernah melupakanmu, sahabat sungai. Meskipun Dewi Laras telah berhasil menunaikan titah sucinya, air sungai mengalir, rezeki universal kembali, jiwanya dilanda jenis siksaan baru, kesepian abadi. Dalam wujud ikan emas yang bersinar, ia terperangkap dalam keheningan yang mematikan. Ia hanyalah pengamat pasif. Ia menyaksikan Bayu Arka setiap hari, melihatnya tertawa kecil saat menanam benih baru di tepi sungai, melihatnya berbagi air dengan tetangga yang masih kekurangan. Ia menyaksikan kehangatan manusia fana dari dalam penjara kristal airnya. Kerinduan Laras tumbuh menjadi virus spiritual. Ia merindukan getaran duka yang nyata, kebahagiaan yang berisik, dan sentuhan yang bersifat sementara. Keabadian tanpa berbagi terasa lebih dingin daripada kehancuran. Ia berjuang selama berhari-hari, memohon pada Dewa Waktu untuk menghilangkan kerinduan itu. Tetapi hanya keheningan kosmik yang menjawabnya. Akhirnya wajib cinta mengalahkan wajib suci. Laras mengambil keputusan yang ia tahu akan menghancurkannya. Di malam yang pekat jauh dari pandangan bintang, Laras melakukan pelanggaran sucinya. Dengan rasa sakit yang menusuk, ia menarik kembali energi sucinya yang terkumpul dalam wujud ikan emas, memaksa dirinya menjadi wujud manusia. Proses transformasi itu adalah siksaan ilahi, seperti menanggalkan kulit yang sempurna untuk mengenakan kulit yang rapuh dan fana. Wujud wanita yang ia ambil memancarkan aura cantik, tetapi kulitnya terasa terlalu tipis, dan jantungnya berdetak terlalu keras, takut pada keabadian yang ia tinggalkan. Laras melangkah keluar dari air, merasakan udara fana yang kasar dan kotor. Langkah kakinya terasa berat, setiap sentuhan tanah adalah pengkhianatan. Ia berjalan diam-diam menuju jantung desa Pasar. Pasar adalah kebalikan dari keheningan khayangan. Bau rempah-rempah yang tajam, suara tawa yang berisik, tangisan anak kecil, semua indera Laras dibombardir. Dunia fana adalah sebuah kekacauan yang hidup. Laras berjalan, mencoba memahami mengapa manusia memilih semua hiruk-pikuk ini di atas keheningan abadi. Di tengah kekacauan itu, Laras melihatnya. Ia melihat Bayu Arka, sedang berdiri di samping seorang pedagang tua yang baru saja ditipu oleh pembeli licik. Bayu tidak marah atau berteriak. Ia justru mengambil uang dari kantongnya sendiri untuk menutupi kerugian pedagang tua itu sambil berkata, "Janganlah sedih, Ibu. Rezeki yang hilang hari ini akan diganti oleh Tuhan dengan ketenangan hati. Ini adalah upah kejujuran Ibu." Bagi Laras ini adalah puncak keindahan fana. Bayu tidak hanya memberi uang, ia memberi kemuliaan moral di tengah kehinaan. Pada detik Laras menyadari, inilah alasanku datang. Aku mencintainya. Kutukan cinta seketika menembus jiwanya. Ia merasakan hantaman fisik yang dingin, seolah segel Dewa Waktu telah dipalu di dalam hatinya. Suara Dewa Waktu menggema di relung jiwanya tanpa ampun. Kau telah melanggar. Harga akan diambil setiap fajar. Laras terhuyung. Tangannya memegangi dada yang sakit. Napasnya tercekat oleh ketakutan yang belum pernah ia rasakan di keabadian. Bayu yang menyelesaikan urusannya menoleh dan matanya bertemu dengan mata Laras. Aura ketakutan dan keindahan Laras menarik Bayu. Momen itu adalah pertemuan pertama di dunia fana. Bayu tersenyum padanya, dan di mata Bayu, Laras melihat cinta yang baru lahir. Cinta yang ia tahu akan mati dalam beberapa jam. Laras harus melarikan diri dari pasar, kembali ke tepi sungai sebelum matahari terbenam, takut kutukan cinta akan mengambil harga segera. Ia bersembunyi di dekat gubuk Bayu, dalam wujud manusia rapuhnya, menunggu malam berlalu dengan siksaan yang tak terlukiskan. Ia melihat Bayu terlelap. Laras tidak bisa tidur, ia harus menyaksikan proses kutukan itu sendiri. Saat semburat jingga pertama mulai menyentuh langit, Laras merasakan tarikan kosmik yang mengerikan. Ia merasakan memori mereka yang berharga. Tawa, tatapan Bayu, janji yang baru lahir, ditarik paksa dari jiwa Bayu yang tidur nyenyak. Proses itu meninggalkan luka tanpa darah di jiwa Bayu. Sebuah kekosongan yang akan ia rasakan saat terbangun. Laras merasakan semua memori itu berpindah dan tersegel dalam jiwanya yang abadi, membebani jiwanya dengan penderitaan. Bayu terbangun, duduk, melihat ke sekeliling dengan mata bingung. Ia merasakan kerinduan tajam yang tidak memiliki sumber, sebuah duka yang tak bernama. Ia tidak ingat Laras. Laras yang menyaksikan semua, ambruk. Ia telah menjadi penjara abadi bagi cinta mereka. Dan ia tahu siksaan ini akan terulang, setiap hari selamanya. Wajib cinta telah mengakhiri kedamaian Laras dan menjebaknya dalam siklus penderitaan yang kekal. Setiap hari
Ia terbangun dengan kekosongan yang dingin di jiwanya. Sebuah duka tanpa nama yang tak beralasan. Ia tahu ia kehilangan sesuatu yang sangat indah dan penting di malam hari. Tetapi ingatannya, sebuah lembaran murni yang ditulis ulang oleh kutukan cinta, mengkhianatinya. Kekosongan itu memberinya kompulsi yang menyakitkan. Ia harus mencari. Bayu Arka menjalani ritualnya yang menyedihkan. Ia terdorong untuk kembali ke pasar, tempat memori terakhirnya tentang Laras terukir. Ia menyusuri lorong yang sama, mencari tatapan yang sama atau tawa yang ia yakini pernah ia dengar. Namun ia hanya menemukan bayangan. Siksa ini diperparuh oleh kebaikan hatinya. Ia membantu orang lain dengan harapan bahwa melalui kemanusiaannya, memori akan kembali. Tetapi memori itu tak pernah datang. Ia adalah martir lupa, yang hidup dalam siklus penderitaan yang kekal. Di saat Bayu Arka menjalani siksaan lupanya, Dewi Laras menanggung beban yang tak terperi. Ia harus menjaga dualitasnya. Di desa, ia adalah wanita cantik yang dicintai dan dilupakan Bayu Arka. Di sungai, ia adalah ikan emas yang dipuja dan dipercaya Bayu Arka. Setiap detik adalah pengkhianatan terhadap salah satu wujudnya. Laras adalah penjaga memori. Jiwanya yang abadi kini menampung semua memori yang dicuri dari Bayu Arka. Penderitaannya adalah mendengar Bayu Arka menceritakan tentang kehilangan itu sebagai sebuah kesia-siaan. Laras menyadari bahwa kutukan cinta adalah hukuman yang dirancang sempurna untuknya. Setelah pencarian yang sia-sia di pasar, Bayu Arka akan selalu kembali ke Sungai Serayu. Sumber ketenangan dan kebenaran satu-satunya. Ia akan duduk di tepi air, di samping ikan emas yang bersinar, dan memulai curahan hatinya. "Wahai ikan emas, sahabat sungai yang tak pernah meninggalkanku," bisik Bayu Arka pilu. "Aku datang lagi dengan duka yang sama. Ada seorang wanita bernama Laras. Aku yakin ia adalah belahan jiwaku. Mengapa Tuhan menciptakan cinta yang seindah itu, tetapi menghukumku dengan lupa setiap hari?" Bayu Arka tidak tahu bahwa ia sedang berbicara pada penyebab dari semua dukanya. Di dasar air, Laras mendengar setiap kata Bayu Arka. Ia merasakan sakit yang tajam di jantung sucinya. Ia ingin melompat keluar, memeluk Bayu Arka dan meneriakkan kebenaran. Namun, ia terikat oleh titah suci. Ia hanya bisa berenang perlahan membiarkan cahaya keemasannya, menenangkan riak-riak di dekat Bayu Arka, sebuah bahasa cinta tanpa kata. Bayu Arka merasakan kedamaian itu. Ia merasa ikan emas mengerti, dan ia pergi dengan semangat yang sedikit pulih, siap untuk melupakan penderitaan ini di esok hari. Inilah siklus yang berputar tanpa henti. Cinta baru setiap sore, luka yang mematikan setiap fajar, dan pengakuan duka yang tak terhindarkan di tengah hari. Semuanya di hadapan sang dewi yang diam. Laras harus menahan tangis keabadiannya. Tahu bahwa dialah yang memegang kunci kebebasan Bayu Arka, tetapi kuncinya adalah kebenaran yang tidak akan pernah bisa diucapkan. Kutukan cinta yang dijalani Dewi Laras bukan hanya siksaan batin, melainkan sebuah krisis kosmik. Setiap kali Laras melanggar janjinya, energi ilahinya, yang seharusnya menyalurkan rezeki murni, gagal menjalankan tugasnya. Mekanismenya mengerikan. Setiap kali fajar tiba dan memori Bayu Arka dicabut, serpihan energi suci Laras terkikis dari wujud ikan emasnya, mengendap ke dasar sungai. Inilah endapan sisik emas. Bukan emas biasa, melainkan esensi kesakitan. Endapan ini bersembunyi di lumpur dasar sungai yang dalam, berkilauan dengan cahaya yang tampak murni. Tetapi sesungguhnya adalah racun bagi jiwa fana. Laras sebagai ikan emas merasakan proses ini sebagai penderitaan fisik yang berulang. Ia menyadari dengan kengerian bahwa wajib cintanya terhadap Bayu Arka telah menyebabkan ia mengorbankan wajib sucinya terhadap semesta. Semakin ia mencintai Bayu Arka, semakin banyak rezeki yang ia tumpahkan sebagai racun di sungai. Di desa itu hiduplah Daru Jaya, seorang pria yang sejak kecil selalu merasa hidup di bawah bayang-bayang ketulusan Bayu Arka. Daru terinfeksi penyakit fana yang paling umum, iri hati dan nafsu kepemilikan. Ia ingin mengalahkan aura ketulusan Bayu Arka Daru, yang selama ini mengawasi sungai dari kejauhan dengan mata yang picik, mulai memperhatikan anomali. Setelah sungai pulih, ia melihat Bayu Arka semakin tenang. Tetapi ia juga melihat gumpalan lumpur tertentu yang berkilau tidak wajar. Ia menghabiskan malam-malam tanpa tidur. Suatu malam Daru menyelinap ke tepi sungai. Dengan alat seadanya, ia mengorek lumpur dan akhirnya menemukan endapan sisik emas. Saat Daru menyentuh sisik emas itu untuk pertama kalinya, terjadi transfer energi yang instan dan menghancurkan. Bukan hanya kekayaan yang ia dapat,
Ia mendapatkan kekuatan semu dan bisikan bahwa ia kini adalah penguasa rezeki yang baru. Kehidupan Daru seketika berubah. Ia hanya terobsesi untuk mengambil lebih banyak endapan sisik emas. Ia mulai menggunakan endapan sisik emas itu untuk membeli kekuasaan kecil di desa, memanipulasi harga hasil panen, dan menyuap. Keberadaan endapan sisik emas telah mempercepat kejatuhan moral Daru, mengubahnya menjadi simbol hidup dari kerakusan yang akan merusak komunitas. Di dasar sungai, Laras merasakan pukulan ganda. Ia merasakan pengurasan energi yang sangat cepat karena endapan sisik emas telah digali. Dan ia merasakan bayangan jahat yang kini menyelimuti sungai. Laras tahu bahwa bencana tidak lagi hanya berkutat pada siksaan lupa Bayu Arka. Bencana telah meluas. Laras menyadari bahwa Daru adalah manifestasi nyata dari kegagalannya. Cintanya telah menghasilkan racun. Dan racun itu kini telah menemukan inangnya. Ia terperangkap dalam keputusasaan yang lebih besar. Ia harus mengakhiri kutukan cinta ini, bukan hanya untuk menyelamatkan Bayu Arka dari siksaan, tetapi untuk menyelamatkan seluruh desa dari nafsu yang tak terpuaskan yang kini mulai berakar. Titah sucinya kini terancam total oleh sosok Fana yang dikuasai endapan sisik emas. Kehancuran moral yang dipicu oleh Daru Jaya, inilah yang disebut wabah kerakusan. Wabah ini menyebar melalui pandangan iri hati dan bisikan janji kekayaan abadi. Para tetangga yang dulunya saling berbagi kini saling curiga. Seluruh komunitas dari petani hingga kepala adat kini tunduk di bawah ambisi Daru Jaya. Mereka bekerja gila-gilaan, bukan dengan semangat gotong royong, melainkan dengan kegilaan yang tergesa-gesa, membangun tembok batu raksasa untuk membendung sungai rezeki. Mereka mengangkut batu dan semen dengan energi yang datang dari ilusi kekayaan. Tembok itu berdiri sebagai monumen kolektif atas kejatuhan moral mereka. Sebuah deklarasi perang terhadap alam dan ketulusan. Di tengah kekacauan pembangunan tembok, Bayu Arka adalah satu-satunya suara protes. Ia berdiri di antara mereka, memohon agar mereka menghentikan tindakan merusak sungai. Bayu Arka berteriak, menunjuk pada retakan di tanah dan penyakit yang mulai muncul. Tetapi suaranya hilang ditelan sorakan massa. Massa yang teracuni itu, yang dipimpin oleh Daru yang penuh kebencian, tidak lagi menyerang fisiknya. Mereka menyerang inti jiwanya. Mereka menjadikan kutukan cinta sebagai senjata terkuat mereka. Bayu Arka, apa gunanya perjuanganmu hari ini? Besok kau akan lupa. Kau akan bangun tanpa memori tentang kami, tentang tembok ini atau tentang penyesalanmu. Biarkan kami yang ingat meraih rezeki abadi. Kau hanya seorang hamba lupa yang menghalangi takdir. Cacian itu merobek-robek Bayu Arka. Ia merasakan penderitaan yang tak terperikan. Siksa batin karena lupa diperparah dengan siksa sosial. Ia adalah martir yang tidak memiliki kesaksian. Kebenaran yang ia pegang akan lenyap saat fajar. Bayu Arka jatuh ke dalam keputusasaan yang total. Dihancurkan oleh senjata yang diciptakan oleh cintanya sendiri. Saat tembok mulai meninggi dan aliran sungai tersendat, alam mulai memprotes dengan cara yang kejam. Malapetaka awal menjalar di desa. Air sungai yang tadinya murni berubah keruh dan berbau anyir, seolah-olah sungai itu sendiri sedang sakit dan berteriak. Sawah yang tadinya subur mulai retak dan menghasilkan panen yang sakit, layu dan berjamur. Penyakit aneh menyerang ternak, dan anak-anak kecil di desa mulai demam tinggi. Warga yang dibutakan oleh wabah kerakusan menyalahkan Bayu Arka karena mengganggu pembangunan. Mereka menjadi semakin terobsesi untuk menyelesaikan tembok, percaya bahwa hanya dengan menangkap ikan emas mereka akan sembuh. Di dasar air yang kini keruh, Dewi Laras menyaksikan kehancuran total. Ia merasakan penderitaan Bayu Arka dan kesakitan setiap makhluk hidup di sungai. Ia merasakan jiwanya terkoyak, wajib sucinya telah gagal total. Cinta terlarangnya telah melahirkan kehancuran yang kini bersifat massal dan kosmik. Laras menerima nasibnya. Pengorbanan mutlak harus dilakukan. Ia harus mengakhiri kutukan cinta selamanya. Bukan hanya demi Bayu Arka tetapi demi bumi yang sedang meratap. Ia harus memutus ikatan yang ia ciptakan sendiri. Inilah akhir dari perjuangan batin Laras. Keputusannya telah dibuat. Momen itu akhirnya tiba. Di bawah sorakan wabah kerakusan yang dipimpin oleh Daru Jaya, suara gemuruh air yang tertahan dan batu yang beradu menciptakan keheningan yang mematikan. Sebuah suara kematian yang menggantikan nyanyian kehidupan. Aliran sungai, yang merupakan jantung rezeki desa, berhenti total. Air yang tersisa kini hanya genangan keruh, panas dan berbau anyir. Sebuah kuburan air yang dangkal. Pemandangan ini adalah deklarasi kekalahan Dewi Laras, kegagalan titah sucinya,
dan kemenangan total dari nafsu fana. Udara di sekitar tembok terasa berat dan mencekik, dipenuhi aroma penyakit dan bau busuk dari lumpur sisik emas yang telah meracuni segalanya. Bayu Arka berdiri di sana, menyaksikan kehancuran yang total. Ia jatuh berlutut di tanah yang kering, di antara lumpur dan batu. Penderitaannya kini menjadi berlapis dan sempurna. Sungai sumber kehidupan yang ia cintai telah mati. Ia dikhianati dan dicerca oleh komunitas yang ia yakini akan lindungi. Kutukan cinta memastikan bahwa semua penderitaan ini, semua perjuangan ini, akan dilupakan saat fajar tiba. Bayu Arka merasakan duka tanpa nama yang kini berubah menjadi keputusasaan yang total. Ia tidak lagi mencari laras. Ia hanya ingin jiwanya berhenti merasakan sakit. Ia merasa dirinya adalah simbol kegagalan. Sebuah jiwa yang takdirnya hanya untuk mencintai dan dilupakan. Ia pasrah, menunggu fajar yang akan merenggut memori dukanya, dan berharap lupa itu akan menjadi kebebasan terakhirnya. Di dalam genangan air yang keruh dan panas itu, Dewi Laras juga merasakan kematian. Keilahiannya terasa tercekik oleh lumpur dan kehampaan. Cahaya keemasannya hampir padam. Keterlambatan sedetik pun akan membunuh sungai, membunuh Bayu Arka dan menghancurkan keseimbangan semesta. Laras melihat Bayu Arka di tepi air. Wajah Bayu Arka kini bukan lagi wajah yang penuh kerinduan, melainkan wajah yang telah menyerah sepenuhnya kepada kehancuran. Pemandangan itu memicu keputusan terakhir Laras. Pengorbanan mutlak. Dengan kekuatan suci yang tersisa, ia mengumpulkan jiwanya yang terkuras. Proses transformasi ini menyakitkan. Laras muncul dari genangan keruh itu, mengambil wujud manusia, rapuh dengan mata yang dipenuhi duka yang kekal. Wujud yang terakhir kali akan dilihat Bayu Arka. Ia melangkah perlahan menuju Bayu Arka. Hatinya telah siap mengucapkan kebenaran yang membebaskan. Kebenaran yang harus segera dilupakan. Dewi Laras, dalam wujud manusia fana yang rapuh, melangkah ke tepi genangan keruh tempat Bayu Arka, tersungkur. Ia kini adalah utusan terakhir dari takdir, membawa kebenaran yang kejam. Bayu Arka mengangkat pandangannya dan untuk terakhir kalinya, ia melihat Laras dengan kejelasan penuh. Memori yang akan hilang dalam beberapa jam. Ia melihat wanita yang selalu ia cari dan selalu ia lupakan. Bayu Arka, suara Laras berbisik memecah keheningan kematian. Lihatlah aku baik-baik. Ini adalah terakhir kalinya kau akan melihatku dengan hati yang mengingat. Bayu Arka yang jiwanya telah remuk hanya bisa mengulurkan tangan. Laras mendekat menjatuhkan dirinya di samping Bayu Arka dan mengucapkan kebenaran pahit. Akulah yang kau cari dan aku adalah yang kau temui di sungai. Aku adalah Laras, wanita yang kau cintai di pasar, dan aku adalah ikan emas sahabat sungai yang kau percayai. Aku adalah satu dan sama. Kutukan lupa itu nyata, Bayu. Itu adalah harga karena aku melanggar titah suci demi cintaku padamu. Setiap kali kau mencintaiku, energi suci jiwaku terkikis menjadi endapan sisik emas. Pengakuan itu adalah hantaman. Bayu Arka merasakan beban penderitaannya. Bukan karena ketidaksetiaan, melainkan karena cinta seorang dewi yang menarik Laras ke dalam pelukan perpisahan yang putus asa. Aku mencintaimu, Bayu Arka. Bisik Laras, air mata sucinya mengalir untuk terakhir kali. Tetapi demi cintaku, aku harus menyelamatkanmu dari siksaan ini. Kau tidak boleh lagi disiksa lupa. Dan kau tidak boleh lagi menjadi target dari wabah kerakusan yang mengincar kelemahanmu. Laras melepaskan pelukan itu. Ia memandang Bayu Arka dengan mata yang penuh tekad dan duka abadi. Ia mengucapkan sumpah abadi yang memutus rantai penderitaan. Aku membebaskanmu dari kutukan cinta harian. Aku melepaskan ikatan hatimu dariku. Kau tidak akan pernah melupakan namaku karena memori itu akan kuambil semua. Selamanya, kau akan bangun esok hari tanpa tahu mengapa kau pernah mencari. Tanpa tahu mengapa hatimu pernah sakit. Inilah harga kebebasanmu. Damai yang dilahirkan dari lupa abadi. Aku mengorbankan statusku untuk dikenang. Demi kedamaian jiwamu. Laras telah memutus ikatan emosional itu, mengorbankan dirinya untuk dilupakan demi memastikan Bayu Arka selamat. Bayu Arka merasakan pukulan emosional dari sumpah itu, sebuah rasa kehilangan yang lebih dahsyat daripada lupa harian, sebuah kehampaan yang segera menghampirinya. Laras tidak menunggu respons Bayu Arka. Dengan langkah yang sunyi dan pasti, ia memunggungi kekasihnya yang terhuyung dalam kebingungan dan duka yang tak terlukiskan. Ia berjalan sendirian menuju tembok Batu Darujaya, tempat ia harus menunaikan pengorbanan suci yang terakhir. Dewi Laras yang baru saja meninggalkan Bayu Arka, melangkah ke atas tembok batu raksasa,
simbol dari wabah kerakusan. Di hadapan Darujaya dan warga desa yang kebingungan, tubuh Laras yang rapuh meledak dalam cahaya keemasan yang menyilaukan dan panas. Wujud manusia fananya lenyap, larut dalam energi murni. Di atas tembok, bangkitlah ikan emas yang perkasa. Bukan lagi makhluk sungai yang damai, melainkan perwujudan murka ilahi dan keadilan kosmik. Kejadian itu membuat seluruh desa terdiam dalam ketakutan. Darujaya tersentak, menyadari bahwa ia kini berhadapan dengan murka semesta. Ikan emas itu mengeluarkan titah terakhir, sebuah gelombang kekuatan suci yang memecahkan keheningan, mengaktifkan perjanjian suci. Gelombang energi suci melesat menuju sumber kehancuran. Penghancuran tembok. Gelombang energi itu menghantam tembok batu raksasa. Di saat tembok runtuh, sebagian gelombang suci itu menyapu Bayu Arka yang masih terhuyung dari pengakuan Laras. Gelombang ini sangat dingin dan spesifik. Ia tidak ditujukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menghapus. Gelombang itu menghantam jiwa Bayu, mencabut klaster memori terakhir tentang Laras, memori tentang wanita di pasar, memori tentang pengakuan di tepi air, dan yang paling penting, memori tentang ikan emas itu sendiri. Bayu Arka tersentak, merasakan dingin yang tajam. Proses itu menghilangkan luka-luka harian, tetapi meninggalkan lubang kehampaan yang sempurna di hatinya. Kutukan cinta telah dipatahkan. Bayu Arka kini bebas dari siksaan lupa harian, tetapi ia dihukum dengan duka tanpa nama yang abadi. Ia merasakan kerinduan dan duka yang mendalam, tetapi ia tidak akan pernah tahu siapa yang hilang. Ia diselamatkan, tetapi ia selamanya kehilangan kesadaran akan penyelamatnya. Sungai Serayu seketika pulih. Air murni mengalir deras memulihkan tanah dan menyembuhkan penyakit. Keseimbangan semesta telah kembali, dibayar dengan harga yang mutlak. Ikan emas itu, setelah menyelesaikan tugasnya memudar dari sungai, Laras kembali ke puncak khayangan, bukan sebagai dewi yang utuh, melainkan sebagai penjaga rezeki yang baru. Keabadiannya kini adalah penjara memori. Ia adalah satu-satunya yang menanggung duka, cinta, dan pengorbanan mereka. Ia telah memilih untuk dilupakan demi kedamaian Bayu Arka. Bayu Arka kini hidup dalam kedamaian. Ia bebas dari siksaan lupa, namun jiwanya selamanya dihantui oleh duka tanpa nama. Kerinduan abadi pada seseorang yang tak lagi ia ingat. Sementara itu Dewi Laras, sang martir keabadian, duduk di khayangan, membawa semua memori cinta yang telah ia hapus dari bumi. Maka renungkanlah, apakah pengorbanan yang dilakukan dalam keheningan dan dilupakan oleh dunia adalah bentuk cinta yang paling murni dan paling suci? Kisah ini adalah pengingat abadi bahwa cinta sejati menuntut tanggung jawab dan pengorbanan mutlak di atas kebahagiaan pribadi. Waspadalah terhadap wabah kerakusan. Ia tidak hanya merusak rezeki alam, tetapi juga meracuni hati, merusak moralitas kolektif, dan akan selalu memakan sumber daya suci yang ditujukan untuk semua. Jangan lewatkan kisah-kisah legenda, tragedi, dan hikmah abadi lainnya dari bumi Nusantara yang menyimpan banyak rahasia takdir. Klik subscribe channel kami sekarang untuk terus merenungi makna sejati dari cinta, pengorbanan, dan kehidupan.